الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آيته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Sholat, khusus yang ditarik pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis taklim ini menjadi asbab mendapat kemuliaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita bersayangkan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan tadi kita pada malam ini bermetodologi Al-Quran dengan pembicaraan kaji dan sorong dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini bahasan kita sampai pada surah Ali Imran ayat 23. Ali Imran 23 yang diawali dengan kalimat alam tara minal ladina utu nasiban minal kitab. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita membacanya taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asmaul Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dan yang akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita banyak umur serta dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan soleha semuanya. Insyaallah terus kita bagi muallimah dan tafsir komisi kedua ya. Dan jangan kita rahmat ya kedua ya dan selain dan selalu sendiri selalu lagi dan yang makhluknya Allah. Silakan diperhatikan surah Ali Imran ayat 23. Sebetulnya kenapa begini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di ayat 23 ada beberapa hal. Yang pertama, alam tara, di depan ro ada alif, tapi ro-nya tidak dibaca panjang karena alif yang ada itu alif hidup dengan harkat kasroh jr i. Yang panjang itu kalau alif mati. Ini bukan alif, namanya itu hamzah. Jangan dibaca alam tara, jangan alam tara karena hamzahnya itu. Kemudian yahkum bainahum, ada mim mati ketemu sa. Hukumnya ingat. Lain lagi dengan mim mati ketemu mim di akhir ayat wahum mu'minun. Baru di dalam pertama tidak hanya satu di dalam pertama sebenarnya itu ketemu huruf yang lagi. Selain itu tidak, kecuali ketemu. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Lagi-lagi mim kita. وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Qul sigap fil amr. Hakikatnya fil amr ada jazm, wal amru majzumun abada. Dalam grammar nahu fil amr itu harus jazm. Qul. Maka di dalam surah 13, 113, 114, 112 qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Tapi di sini quli. Nah, kenapa dibaca quli? Karena setelah qul yang lamnya mati itu ketemu kalimat Allahumma, hamzahnya hamzah wasol. Lafaz Allah itu hamzah wasol. Maka kalau disukunkan lamnya disukunkan, hamzahnya wasol disukunkan juga tidak bisa. Yang sukun ketemu sukun tidak bisa. Maka cara grammar nahu dikatakan wa hurrika bil kasri arid li ajli takhallusi min iltiqa'i sakinin, maka dibaca quli. Lafaz Allahu ketika kita berdoa, kadang-kadang ada yang berdoa dengan diawali dengan kalimat Allahu, Allahumma. Kadang ada yang berdoa yang diawali dengan kalimat Ya Allah. Kadang ada yang berdoa yang diawali dengan kalimat Rabbana. Mana yang lebih afdal? Bapak senang yang mana? Allahumma, Rabbana, apa ya Allah? Ternyata setelah diteliti, itu Allahumma lebih utama daripada Rabbana, daripada ya Allah.
Karena Rabbana hanya menyebut sekali asma Allah, yaitu Rabb. Begitu juga ya Allah hanya menyebut sekali lafaz Allah. Tapi Allahumma yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh nahwu, ya Allah, Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya Allah asalnya. Kemudian ya-nya dibuang, digantikan dengan mim yang bersyiddah. Jadi Allahumma, humma, mim bersyiddah itu berganti dari ya. Dengan mengatakan Allahumma itu artinya berdoa dengan menyebut 99 asma Allah. Dengan menyebut, sekali lagi, dengan mengatakan Allahumma itu berdoa berarti dengan menyebut 99 nama Allah Asmaul Husna. Yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, berdoalah kalian dengan Asmaul Husna. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tu'ti, bacaan kita tu'ti, bacaan qiraat lain dibaca tu'ti, mahmuzun abdil hamzah mutasakan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl. Ini yang suka tebak-tebakan yang sampai sekarang belum ketemu rumusnya. Menurut Bapak, keberadaan antar ayam dan telur itu ayam dulu apa telur dulu? Ayat ini menjawab. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Karena ayat ini panjang ya. Yuk kita langsung saja baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utul kitab nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Istifham masuk ke lam jazm ketemu dengan fi'il mudhari. Menurut grammar nahu, kalau fi'il mudhari ketemu lam, maka fungsi lam itu huruf nafi, menafikan, artinya tidak. Jazm, menjazmkan taro, sehingga ayatnya dibuang, asalnya ro'aya jadi sukun, sukunnya dengan membuang hadful ya. Muqallab, membalikkan makna mudhari, taro makna mudhari ke makna madi. Arti alam taro bukan hanya tidakkah kamu memperhatikan, tetapi perhatikanlah. Bukan mudhari lagi, tapi sudah kembali kepada fi'il madi. La ra'a. Ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Kepada orang-orang yang sudah diberikan hadzan,
bagian dari kitab, yakni At-Taurat. Suatu hari yud'auna ila kitabillah, mereka diajak menggunakan hukum Allah, liyahkuma bainahum. Pada hukum Allah mereka diseru untuk menetapkan hukum di antara mereka, tapi summa yatawalla fariqum minhum, kemudian mereka berpaling di antara mereka, wahum mu'ridun, dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Itu adat-adat Yahudi. Kalau diajak dan diarahkan menggunakan hukum Allah, mereka selalu nolak. Pengennya hukum buatan sendiri. Di zaman dulu kala, nazalat fil Yahudi, hukum ini, ayat ini diturunkan di dalam kasus Yahudi. Di antara Yahudi zana minhum isnani, ada dua sepasang manusia yang berzina. Patah kamu ila nabi, maka mereka digiring oleh masyarakatnya minta ditahkim kepada Nabi, minta hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahakama alaihi birajmi, maka hukum Nabi menggunakan hukum Quran. Kata Nabi, keputusannya dua manusia itu harus dirajam. Fa'abau, maka mereka nolak, dan mereka membawa hukum sendiri. Paji abi Taurati, mereka tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci Nabi Muhammad, tapi mereka mau menggunakan Taurat. Ternyata pawajada fiha, di Taurat juga sama hukum zina itu harus dirajam. Maka parujima, maka dua-duanya dirajam. Nah, ini cerita Yahudi tidak mau menggunakan hukum Al-Quran, dirajam, tidak mau. Yang padahal hukum yang benar baik di Taurat maupun di Al-Quran, orang zina itu hukumnya harus dirajam. Bagaimana penggunaan hukum di Indonesia orang zina? Saya khawatir jangan-jangan kita masuk ke ayat ini. Saya khawatir jangan-jangan kita masuk ayat ini. Kita semua tahu. Mohon maaf, saya tidak akan salah. Para pejabat tahu, para menteri tahu, para dewan tahu, ustadz dan kiai majlis ulama semua tahu bahwa hukum zina itu harus dirajam. Kalau menurut Al-Quran, tapi fakta dan kenyataan di Indonesia itu tidak menggunakan hukum rajam. Kira-kira masuk nggak ke ayat ini kita semua? Allahu Akbar. Kenapa mereka menolak hukum Allah di dalam Al-Quran? Dzalika, hal itu, aidat laikat tawalli, mereka berpaling wal i'radina, meninggalkan hukum, bi annahum qalu ay bisal baiqalihim, karena sebab mereka mempercayai dan bahkan mengatakan lan tamana sanan naru illa ayyama ma'dudat. Walaupun mereka banyak salahnya, kata mereka, kami tidak akan disiksa di neraka oleh Allah kecuali 40 hari, arba'ina yauman. Kenapa harus 40 hari? Karena mereka sadar mudat ibadi amril 40 hari itu adalah masa penyembahan orang tua mereka, ayah ibu mereka. Ketika dipimpin oleh Musa Samiri, mereka menyembah ijla, patung anak sapi yang dipimpin oleh Musa Samiri. Summa tazulu anhum.
Nah, pendapat itu bahwa mereka tidak akan disiksa kecuali hanya 40 hari. Wa gharrahum fi dinihim. Mereka sebenarnya tertipu di dalam agamanya. Diperdaya oleh setan. Maka nuyab tarun, sampai-sampai mereka bikin ucapan sendiri, bikin hukum sendiri, bikin keputusan sendiri, bikin statement sendiri. Nah, ternyata di sini tidak cuman Yahudi saja yang berstatement berkeyakinan semacam ini. Dari ustadz umat Islam juga ada. Ketika dia mengadakan pengajian di gereja, banyak ustadz-ustadz yang kasihan, yang lain yang protes jangan mengadakan pengajian di gereja, jangan ibadah di gereja dan sebagainya. Karena sekarang kan banyak sholawatan di gereja, pengajian di gereja, baca Quran di gereja, ceramah di gereja. Apa dia bilang? Kalaupun saya dakwah di gereja itu dosa, tinggal taubat aja kepada Allah. Nah, begitu entengnya menganggap dosa itu. Dan besoknya dilakukan lagi. Itulah pola pikir Yahudi. Fakaifa idza jama'nahum. Bagaimana nanti ketika Allah mengumpulkan mereka di hari kiamat, yaumil la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan dipenuhilah semua apa yang dilakukan oleh mereka min ahlil kitab wa ghairihim jazaan, sebagai pembalasan maka sahabat apa yang mereka lakukan, min khairin dari kebaikan, wa syarrin dari keburukan, wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan pernah dizalim sedikit pun. Ay la yuzlamu bi naqsi hasanatin aw ziyadati sayiatin, dengan cara dikurangi kebaikan atau ditambahi keburukan, tidak akan. Allah itu Maha Adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Qul, ucapkan olehmu hai Muhammad, Allahumma ya Allah, wa nazalat, dan ayat ini diturunkan lama wa'ada sallallahu alaihi wasallam ummatahu malika Faris wa Rum, ketika Nabi Muhammad berjanji kepada umatnya akan memiliki Faris wa Rum dan Rom. Faqala munafikun, orang munafik mengatakan hayhata hayhata. Di dalam kitab Awamil, hayhata adalah maknanya ba'uda. Kalau kata kita mah muka lu jauh. Masa Muhammad mau mampu menaklukkan Paris? Mustahil Muhammad mampu menaklukkan Rom. Dihina, dicaci, dibully Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang munafik. Yang orang munafik itu kan bukan orang kafir. Makanya saya mengadamkan pikiran ustadz-ustadz yang ada sekarang. Kita jadi ustadz itu jangan cengeng lah. Kalau ada yang membuli kita, kalau ada yang mencibir kita, mencaci kita, menghina kita, biarkan saja. Kita harus sadar, apa sih keistimewaan kita dibanding keistimewaan Nabi Muhammad SAW? Apa ilmu yang kita miliki dibanding ilmu yang Nabi Muhammad SAW miliki? Apa keabdolan kita dibanding keabdolan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad aja masih ada yang mencibir. Nabi Muhammad aja masih ada yang membuli. Kalau Nabi Muhammad aja yang mencibir, ada yang membuli, oh, kita siapa? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ucapkan Muhammad, Allahumma, nah, ya Allah, Allah itu ya Allahu. Lagi. Allahumma itu dari ya Allah, ya-nya dibuang, digantikan dengan bim yang bersyiddah. Maka kalau Allah itu biasanya hamzahnya pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Allahumma hamzahnya dipanjangkan, Allahumma, biasanya begitu. Karena
sisa dari hamzah ya. Ketika ya-nya diganti dengan mim yang yang bersyiddah, maka bunyinya ya Allahu menjadi Allahumma. Malikal mulki, ya Allah yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau bisa memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, min khalqika, dari makhlukmu siapapun. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau bisa mencopot kerajaan dari tangan orang yang engkau kehendaki untuk dicopotnya bi'ityanihi. Wa tudhillu man tasya, dan engkau bisa menghinakan orang yang engkau hendaki binaz'ihi, dengan mencopot kemuliaan minhu, dari orang itu. Biadikal khair. Lihat lihat bayannya, lihat manteknya. Makna yad, al-aslu makna yad yaitu tangan. Yadun tangan, ainun mata. Tapi bagi Allah, karena Allah tidak punya tangan, maka ini yang maksud bukan tangannya tetapi kudratika, kekuasaannya. Karena tangan itu identik dengan kekuasaan. Maka di dalam ilmu mantek itu termasuk majajan mursalan mimbabi atlaqil alat wa iradatil ma'lulat. Yang dimaksud alatnya, tangannya, tapi yang dimaksud yaitu kekuatan tangan yang bermakna kekuasaan. Semua yang berhubungan dengan Allah itu bi'ayunillah, biadillah, dan lain sebagainya, bukan tangan yang sebenarnya, bukan tangan alat. Karena kalau tangan alat itu kekuasaannya terbatas. Tangan kita mungkin ada yang mampu mengangkat barang 50 kilo. Tapi kalau 500 kilo dengan satu tangan bisa nggak? Kekuatannya terbatas. Mata, satu alat bisa melihat. Karena alat tidak bisa efektif selamanya. Faktanya banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa yang namanya alat. Speaker alat apa? Pengeras suara. Dengan speaker ini keras nggak suaranya? Gua banting sekalian. Mahal-mahal 75 juta. Ngapain speaker begini? Ini alat. Karena alat ada keterbatasan. Kalau Bapak menggunakan alat mata untuk melihat, jarak 1, 2, 3 meter mungkin Bapak melihat saya gede, tinggi. Tapi jarak 500 meter masih gede enggak? Jarak 5.000 meter masih kelihatan enggak? Itulah mata, itulah alat. Allah melihat tidak menggunakan alat mata, tapi hakikat melihat. Sebagaimana kita juga punya hakikat melihat. Coba kita gunakan mata hati kita. Di kampung kita punya rumah, di kampung kita punya tanah, di kampung punya lahan. Coba lihat dengan mata hati lahan kita yang ada di kampung. Ukurannya kurang apa enggak? Enggak. Karena itu hakikatnya ain, bukan alat. Nah begitu juga dengan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahar. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Itu dekhilu al-laila bin nahar. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Berarti yang ada siang dulu apa malam dulu? Lagi. Coba pikir. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Berarti adanya malam dulu apa siang dulu?
berarti siang dulu. Karena tidak mungkin malam dimasukkan ke siang kalau siangnya tidak ada. Lalu setelah malam masuk ke siang, waktu lijun nahara fil lail, dan Allah memasukkan malam ke siang ke dalam malam. Fayazidu kullun minhum mimma naqasa, maka terjadi kelebihan siang antara malam yang dikurangi dari siang dan malam. Kalau siangnya panjang berarti malamnya pendek. Kalau siangnya pendek berarti malamnya yang, karena ukurannya sama, cuma dibagi dua aja. Begitu juga wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan Allah engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Lagi saya ulangi, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti adanya yang hidup dulu apa yang mati dulu? Yang mati dulu. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Kal insan fatoir minan nutfah wa idha, seperti halnya burung keluar dari telur. Berarti baydoh dulu adanya, telur dulu baru netes menjadi burung. Telur dulu baru menetas menjadi ayam. Setelah itu wa tukhrijul mayyiti, dan Allah keluarkan yang mati kan nutfah wal bayda, seperti telur minal hayyi, dari yang hidup. Setelah burungnya hidup, setelah ayamnya hidup, baru Allah keluarkan telur dari burung dan ayam. Jadi kalau di ayat ini adanya telur dulu baru ayam. Kalau di warung kopi kan dibalik-balik. Dari mana adanya telur kalau nggak ada ayam? Wa tarzuqu man tasya, dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kaya hidup itu sebenarnya sudah aturan Allah ya. Walaupun tapi jangan menurunkan semangat ini. Jangan menurunkan semangat kerja. Sebenarnya hakikatnya Allah yang atur. Kalau kata Allah belum waktunya kaya, nggak bisa. Pantaja bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Jadi kalau Allah sudah mau menghendaki memberikan, itu tanpa perantara, tanpa sebab juga bisa. Makanya pepatah itu mengatakan boros pangkal melarat ya. Boros pangkal miskin, hemat pangkal kaya. Coba kita buktikan sekarang. Orang kaya sekali makan satu meja 5 juta. Boros apa hemat? Apa lalu dia miskin? Tetap aja kaya. Sekarang kita balikan. Orang miskin makan itu 10.000, hemat. Tempe tahu. Boros apa hemat? Tetap aja miskin, nggak bisa. Itu cuman pepatah aja Mas Bro, itu nggak bisa melawan kehendak Allah. Allah tarzuqu man tasya bighairi hisab, bahkan tanpa hisab Allah bisa. Oleh karena itu kalau pengen kaya minta kepada Allah sebenarnya. Terserah Allah. Tapi jangan sekali-kali di dalam ayat 28 itu la yatakhidul mu'minul kafirina auliya. Ini dahsyat ini. Kalau nggak panjangan saya bahas malam ini nih. Jangan sampai salah milih besok. Karena orang kafir tidak mungkin ada belas kasihan kepada orang-orang muslim. Nggak mungkin. Walaupun kampanyenya manis,
Tetap aja nggak bisa. Allah yang berjanji, orang kafir itu tidak akan ada kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka kalian coba lihat di terjemahnya supaya Bapak paham. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir itu menjadi wali. Menjadi pemimpin. Jangan. Jangan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.